90.1 Fast FM Magelang. Terima kasih untuk Anda keluarga Fast yang masih selalu setia di 90.1 Fast FM. Sampai nanti pukul 10 kita berdialog bersama rekan-rekan profesional dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Dan di studio keluarga Fast sudah hadir dua narasumber kami, Dr. Cahyaning Tias dan juga Mbak Erlina, Sarjana Keperawatan Nurse. Kita masih membahas berkaitan dengan peran penting remaja dalam pencegahan COVID-19. Tadi sudah disinggung sama Dr. Cahyaning Tias bahwa saja remaja ini adalah memang mereka yang usianya rentang antara 10 sampai dengan 19 tahun, dan ini merupakan masa peralihan. Anak-anak enggak, dewasa juga belum, begitu ya. Nah, sebenarnya apakah remaja ini juga bisa terpapar COVID-19, dokter? Karena sebelumnya beberapa literasi juga mengungkap yang lebih rentan ini adalah para lansia dan juga geriatri, begitu ya. Nah, bagaimana untuk remaja sendiri, dokter? Jadi COVID ini tuh emang bisa menginfeksi semua golongan usia ya, dari bayi, remaja, dewasa sampai ke lansia. Tapi itu kenapa kemarin angkanya lebih tinggi daripada lansia? Karena ada proses lain, proses penuaan. Karena pada lansia itu kan terjadi degenerasi, penuaan. Jadi sistem imunnya juga turun, jadi lebih rentan. Makanya angkanya lebih tinggi dibanding golongan usia yang lain. Tapi belum tentu remaja tidak mudah terinfeksi. Bisa jadi remaja itu terinfeksi karena faktor risiko yang terjadi. Misalnya remaja yang suka nongkrong, berkumpul gitu. Saya perhatikan nih banyak anak-anak SMP, SMA, usia sekolah itu, mereka kan diizinkan untuk belajar di rumah, belajar dari rumah. Tapi banyak juga yang masih jalan-jalan, main, nongkrong. Lah itu bisa jadi proses penularan infeksi, infeksi virus corona atau infeksi yang lain. Apalagi mereka dulu sebelum ada kewajiban pakai masker ya, mereka tidak pakai masker, bergerombol seperti itu. Jadi tidak hanya lansia, tapi remaja bisa. Remaja bisa karena memang dari lingkungannya itu tadi, begitu ya, dokter? Terus dari sistem imunnya juga. Beberapa pasien yang saya temui itu di klinik, banyak remaja yang kurang minum air putih, makannya tidak seimbang gizinya, itu juga bisa mempengaruhi sistem imunnya. Jadi ketika sistem imun anak itu turun, remaja itu turun, bisa mudah terinfeksi oleh virus corona seperti itu. Oke, baik. Karena di sini poinnya memang lagi-lagi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya. Dan banyak juga mungkin yang asal kenyang, jajan di sembarangan begitu ya untuk remaja. Yang menarik warnanya dimakan seperti itu. Oke, baik. Ya, Mbak Ren mungkin bisa menambahkan nih. Tadi dokter sudah bilang sistem imun dari remaja ini kadang tidak maksimal begitu ya, akibat dengan pola hidup dan gaya hidup mereka. Nah, sebenarnya cara remaja sendiri untuk menjaga sistem imunnya tetap stabil dalam menghadapi pandemi ini seperti apa sih, Mbak? Terkait dengan remaja, mereka itu sebetulnya masih punya kekuatan fisik yang luar biasa karena memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal di situ. Cara memaksimalkannya lagi selain dengan konsumsi makanan yang seimbang. Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi seimbang, di mana semua kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi oleh karbohidrat, kemudian protein, ada zat pembangun, pengatur dan lainnya itu memang harus dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya aktivitas fisik. Banyak remaja yang suka nongkrong, banyak remaja yang suka bermain, tetapi mereka melupakan bahwa kebutuhan tubuh mereka adalah 30 menit sehari untuk melakukan olahraga, minimal 30 menit sehari. Sehingga dengan olahraga itu, secara otomatis itu akan meningkatkan status imun mereka sendiri. Itu dari apa yang bisa mereka kerjakan. Kemudian yang selanjutnya, jaga diri terkait dengan kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat. Semakin mereka meningkatkan itu, otomatis status imunnya juga akan mengikuti. Sering cuci tangan, kemudian mandi sehari 2 kali. Cuci tangan ini tentunya dengan sabun dan air mengalir. Itu jauh lebih sehat. Kalau di pasaran, di sana banyak orang bingung mencari hand sanitizer. Buat apa gitu? Kecuali pada kondisi tertentu yang ketika memang kita tidak menemukan air, tidak punya sabun. Kita punya sabun yang murah banget, murah meriah gitu. Terjangkau. Jadi remaja pun manfaatkan itu untuk rajin-rajinlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian konsumsi vitamin. Pada kondisi seperti ini tetap disarankan untuk mengkonsumsi vitamin. Artinya konsumsi vitamin ini juga tidak boleh melebihi batas kebutuhan harian. Karena itu hanya akan memperberat
kerja ginjal kita. Sehingga kalau dalam tubuh kita dalam satu harinya bisa mengolah 500 mg, ya sudah kita konsumsi maksimal dalam satu hari 500 mg. Karena vitamin ini sebetulnya juga bisa kita peroleh dari makanan, buah-buahan. dari buah-buahan, sayur dan lain-lain. Kalau misalnya dari situ sudah tercukupi, kita tidak perlu tambahan suplemen atau vitamin. Tetapi kalau tetap kita mengkonsumsi vitamin, di sini remaja wajib menambah konsumsi air minum, air putihnya. Ini untuk membantu ginjal memfilter atau menyaring vitamin tadi di dalam tubuh sehingga tidak terjadi pengendapan. Jadi status imunnya dapat, kesehatan ginjalnya dapat, secara perkemihannya juga dapat. Jadi semuanya nanti dapat. Insya Allah kalau semua ini dilakukan secara bersama-sama, status imun akan meningkat. Dan yang terakhir Mbak, terkait dengan imun, jangan lupa bahagia. Iya, Harus itu. Hashtag itu jangan lupa bahagia, Jangan itu lupa menjadi bahagia. satu hal yang penting lagi. Tapi tidak boleh pura-pura bahagia. Iya, don't worry, be happy. Intinya kayak gitu. Karena bahagia kunci utama kita untuk mengeluarkan yang namanya endorfin dari dalam tubuh Benar. kita. Kalau kita nggak bahagia, endorfin juga akan bersedih itu, sehingga tidak mau keluar. Ketika kita bahagia, membahagiakan diri sendiri tentunya dalam batas kewajaran, jangan euforia begitu ya. Benar. Tapi bahagia, insya Allah endorfin akan bekerja dengan maksimal. Endorfin keluar, status imun kita meningkat. Saya kira seperti itu. Oke, seukurannya saja. Mau Oke. nambahin sedikit. Benar, Jadi dokter. konsumsi air putih emang harus ya, wajib. Dan itu berdasarkan berat badan. Jadi kalau bisa tiap individu remaja itu tahu berat badannya berapa. Jadi nanti dikalikan 30 sampai 40 mili. Jadi kebutuhan air tiap anak remaja itu berbeda. Oke, berarti. Terus Jadi ukurannya harus dikalikan 30 mili, dokter. ya 30 mili sampai 40 mili. Karena tiap remaja itu kan berat badannya beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan harus berapa gelas sehari. Terus itu dipengaruhi oleh aktivitasnya juga. Kalau misalnya dia aktif olahraga juga, itu kebutuhan airnya lebih banyak. Dan olahraga itu tidak harus dilakukan di luar rumah. Benar. Misalnya jogging atau sepeda di luar, akhirnya tidak pakai masker dan terjadi penurunan. Bisa di rumah download video senam, Yes. seperti ya teman-teman saya banyak yang melakukan gitu. Jadi bisa di rumah senam atau jogging di halaman rumah bolak-balik, itu juga termasuk olahraga. Angkat beban begitu, Iya, dokter? bisa. Jadi yang disukai apa, yang senyamannya apa, bisa dilakukan di rumah. Oke, baik. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun. Jadi sebenarnya COVID-19 ini bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri ya. Iya. Bisa jadi untuk mencegahnya begitu ya, dokter. Iya. Tentunya dengan sistem imun yang baik, pola hidup bersih dan sehat tadi. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan, dokter. Sekaligus kita akan memberi jawabannya juga dari Mbak Iva di Bandungan nih. Bagaimana untuk mandi tidak harus sampai keramas ya? Tadi kan ada pertanyaan 2 kali sehari minimal untuk mandi. Ketika di luar sudah ganti baju, apakah memang harus mandi secara keseluruhan dalam kurung keramas untuk meminimalisir penyebaran COVID-19? Terima kasih. Monggo, siapa yang mau menjawab nih? Oke, boleh, saya nggak apa-apa. Terkait dengan mandi ataukah harus wajib dengan keramas? Pertanyaan saya yang saya kembalikan ke penanya adalah ketika yang bersangkutan keluar rumah, apakah rambutnya terurai ataukah tidak? Itu yang jadi catatan. Oke. Kalau misalnya rambutnya terlindungi, nuwun sewu bagi untuk yang muslim berhijab dan lain-lain. Yang terpenting adalah mandi seluruh badan, tapi kalau misalnya bagian kepala sudah terlindungi dan memang tidak berkeringat terlalu banyak, tidak harus keramas, tidak masalah. Tetapi sebaiknya kalau melakukan personal hygiene ya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu tetap menjadi catatan. Tetapi kan ada orang-orang tertentu yang kalau terlalu sering keramas, rambutnya rontok dan lain-lain, itu harus diminimalisir. Kalau memang mempunyai masalah terkait dengan itu, yang terpenting adalah ketika keluar rumah, rambut terlindungi, tidak terpapar dengan udara bebas, tidak terpapar dengan sinar matahari, saya kira lebih aman untuk tidak berkeramas. Tetapi ketika pergi keluar rumah, semuanya terpapar dengan udara bebas, sebaiknya mandi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, itu jauh lebih aman. Karena kita tidak tahu apakah dan corona ini akan menempel di rambut kita ataukah tidak. Kan kita nggak paham itu. Benar. Ya. Oke, baik. Jadi memang tidak masalah ketika memang itu ada perlindungan dari organ tubuh kita begitu ya. Baik, Mbak Iva, terima kasih. Semoga ini bisa membantu. Pastinya juga ini bahagia untuk yang berhijab
Iya. Jadi lebih terlindungi, Iya. aman. Oke, baik. Kita break lagi untuk kasih informasi untuk masyarakat dan juga keluarga FAS. Monggo yang ingin bergabung, Anda bisa bertanya langsung lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. 90.1 Fast FM Magelang.